Assalamualaikum. Salam tandan berduri dari Bagan Batu. Bagi petani kelapa sawit, TBS yang melimpah merupakan idaman bagi semua petani sawit. Bagaimana caranya? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Dari hasil pendidikan singkat beberapa tahun lalu, admin dan petani sekitar dapat kunjungan pendidikan dari perusahaan sawit Ivomas tentang pemupukan dan perawatan kelapa sawit. Berikut beberapa catatan admin, simak baik-baik agar tidak gagal paham. 1. Pupuk pertama wajib dolomit. Beliau mengatakan, masih banyak petani kelapa sawit menyepelekan pupuk dolomit, bahkan, tidak sedikit masyarakat tidak menggunakan dolomit pada lahan darat, padahal, baik darat maupun gambut hukumnya wajib penggunaan dolomit sebagai pupuk awal. 2. Kenapa harus dolomit atau pupuk kapur? Beliau menjelaskan, pupuk dolomit berfungsi menghilangkan zat asam pada tanah. Apabila tanahnya sudah netral, maka pupuk yang lainnya akan terserap dan berfungsi dengan baik. Beliau mencontohkan, ibarat manusia apabila punya sakit mah, makan makanan yang masuk ke dalam tubuh akan tertolak, diobati dulu mahnya maka makanan pun dapat diterima perut. Nah, begitu juga halnya dengan tanaman sawit. 3. Beda lahan darat dan gambut. Masih pupuk dolomit, kalau untuk lahan darat cukup 1 kali setahun, sedangkan untuk lahan gambut wajib 2 kali setahun, lebih dari itu lebih bagus. 4. Interval pemupukan. Beliau mengatakan, interval atau jarak pemupukan yang tepat itu, rentang waktu 1 bulan, artinya 30 hari setelah pemupukan pertama, baru kemudian masuk pemupukan kedua. Lebih lanjut, jangan mencampur aduk pupuk, misalnya, Anda mencampur NPK dan MOP, maka cara ini kurang efektif, artinya pasti ada salah satu unsur hara pupuk yang kalah dari campuran tersebut. 5. Penyesuaian pemupukan. Setelah 30 hari pemupukan dolomit, maka berikan pupuk sesuai kebutuhan sawit Anda, misalnya, daun sawit menguning, pelepah keras, maka berilah pupuk urea, karena sawit tersebut kekurangan unsur N. 6. Pola pemupukan nitrogen. Untuk lahan darat, boleh nitrogennya urea maupun ZA, sedangkan untuk lahan gambut yang boleh hanya urea, ZA tidak dianjurkan di lahan gambut. Lebih lanjut, sebelum pemupukan urea, tanah piringan wajib dipiringi agar terlihat akar baru. Baru kemudian dimasukkan pupuk urea. Ini sangat penting, karena urea salah satu faktor untuk meningkatkan TBS petani sawit. Jadi admin mengakalinya dengan cara ditanam. 7. Pola pemanenan sawit yang salah. Kalau yang satu ini, terbilang banyak petani yang hilap. Beliau menjelaskan, sebenarnya masa trek sawit itu paling penurunannya 2-300 kg. Itu sangat wajar. Tetapi kalau misalkan hari ini hasil panen 1,5 ton, 10 hari kemudian 1 ton, pasti cara pemanenannya salah. 8. Pemanenan yang benar dan siklus buah. Pola pemanenan yang benar itu ialah, buah sawit yang dipanen ukurannya merah kunyit, merah semua. Bukan kuning jahe. Contohnya, ketika panen buah yang matang artinya merah kunyit itu, pasti di sebelahnya ada yang kuning jahe. Buah kuning jahe ini sebenarnya belum layak dipanen, karena akan merusak siklus buah sawit. Coba Anda perhatikan, yang kuning jahe itu pasti 10 hari ke depan pasti merah sempurna tanpa berondol. Inilah yang dimaksud siklus buah berkelanjutan. Maka sawit pun hasilnya stabil, trek pun tidak anjlok di kebun petani. Perlu dicatat, untuk petani anjurannya merah sempurna bukan merah berondol, karena petani mengharapkan tonase, beda dengan perusahaan. 9. Pola pruning. Pruning yang dianjurkan itu songgo 2, dengan jarak pruning per 6 bulan sekali. Kenapa? Karena pohon sawit yang pelepahnya banyak pasti buahnya besar dan berat, sebaliknya pohon sawit yang pelepahnya sedikit pasti buahnya kecil dan ringan, itulah sebabnya pruning itu 6 bulan sekali.
Kalau tidak percaya, coba perhatikan sawit di sekitar Anda. 10. Pemupukan itu simpel. Beliau mengatakan, pemupukan itu cukup 3 kali setahun selain dari dolomit. Misalnya, bulan Januari dolomit, Februari MOP, Maret TSP, April urea, itu sudah cukup dalam setahun. Demikianlah dulu sharing kita kali ini, semoga bermanfaat, untuk para petani sawit khususnya. Bagaimana pendapat Sobat Tani semua? Silahkan isi di kolom komentar. Wassalam.